Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya.
Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.